Hai, nama saya Dan. Yang menggunakan tutorial ini saya akan menunjukkan Anda cara mudah membuat situs web WordPress Anda menggunakan Bluehost. Ini adalah panduan lengkap, langkah demi langkah yang dirancang agar ramah untuk pemula dan sejelas mungkin. Kita akan mulai dengan mendaftar di Bluehost dan mendapatkan harga terbaik untuk hosting WordPress Anda. Selanjutnya, saya akan membimbing Anda dalam mengatur domain dan menginstal WordPress. Kemudian saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web profesional yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah seluler. Anda akan belajar cara mudah menyesuaikan template-template ini menggunakan Elementor, pembuat halaman visual paling populer untuk WordPress. Semua yang kita gunakan dalam video ini gratis, kecuali untuk hosting di Bluehost. Namun jika Anda menggunakan tautan khusus di bagian bawah layar, Anda akan mendapatkan diskon eksklusif untuk paket hosting Anda. Tautan tersebut akan selalu memberikan Anda penawaran terbaik yang kami miliki saat itu. Anda juga akan menemukan tautan yang sama jika Anda menggulir ke bagian atas deskripsi video. Ini adalah penawaran yang lebih baik daripada yang akan Anda temukan di beranda Bluehost, jadi pastikan Anda mendapatkan diskon eksklusif tersebut. Sekarang, mari kita pilih paket hosting dan domain. Untuk mengklaim diskon eksklusif Anda dan memanfaatkan domain gratis, klik mulai sekarang. Di sini Anda akan melihat paket-paket Bluehost. Semua yang ada di tutorial ini bisa digunakan dengan paket pemula, jadi saya akan klik pilih paket. Sekarang saatnya memilih nama domain Anda. Cobalah untuk membuatnya singkat, mudah diingat, dan yang paling penting, pastikan nama tersebut tersedia. Saya akan mengetik BHWP Tutorial 3, singkatan dari Bluehost WordPress Tutorial. Anda juga bisa mengganti top level domain di sini, tapi saya sarankan tetap menggunakan .com. Dan saya ingin menambahkan privasi dan perlindungan domain untuk menghindari surat sampah, tetapi saya akan menunjukkan cara menghapusnya nanti jika Anda berubah pikiran. Sekarang klik cari domain. Di halaman ini, Anda dapat membuat akun dan mengonfirmasi rincian paket Anda. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah datang ke sini di sebelah kiri dan masukkan email dan saya akan memilih kata sandi. Kemudian di bawah add-on yang direkomendasikan, saya akan menghapus SiteLock Essentials. Anda mungkin ingin mengeksplorasi opsi-opsi ini, tetapi saya akan melanjutkan tanpa add-on apapun. Lalu kembali ke sebelah kanan, Anda bisa klik unduh di bawah Starter Hosting. Jika Anda memiliki anggaran terbatas, Anda bisa memilih paket 1 tahun, tetapi memilih paket 3 tahun akan mengunci harga rendah ini. Ini adalah domain gratis kita selama 1 tahun, dan di sini Anda bisa menghapus perlindungan privasi domain jika Anda ingin melanjutkan tanpa itu. Ketika Anda sudah puas dengan detail paket Anda, gulir ke bawah ke bagian informasi penagihan. Masukkan detail Anda di sini, di sebelah kiri, lalu klik kirim pembayaran. Sekarang setelah kita menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Dan begitu saja, setelah pembayaran dikirim, Bluehost akan secara otomatis menginstal WordPress untuk Anda. Dan Anda akan diarahkan ke dashboard Bluehost. Anda bisa masuk ke WordPress menggunakan tombol di sini, tapi izinkan saya menunjukkan cara masuk secara manual. Untuk berjaga-jaga jika Anda menutup jendela pop-up ini, secara default Anda akan diarahkan ke tab hosting ini. Arahkan ke atas sini dan klik pada website. Di sini, Anda seharusnya melihat domain yang baru saja Anda pilih. Dan untuk meluncurkan WordPress, klik WordPress Admin. Dan di sini, Anda secara resmi telah tiba di dashboard admin WordPress, bagian belakang dari situs web baru Anda. Disinilah Anda akan melakukan perubahan pada situs web Anda, menerbitkan halaman, atau memasang alat. Sebelum kita mulai mendesain, mari kita bersihkan dashboard dengan cepat dan hilangkan segala kekacauan. Pada menu sebelah kiri, klik dashboard di bawah bagian Bluehost. Kita bisa menutup banner di bagian atas ini, lalu Anda bisa klik opsi layar di kanan atas. Di sini, Anda bisa menghapus centang pada semuanya, dan Anda selalu bisa mengaktifkannya kembali nanti, jika diinginkan. Kemudian Anda bisa menutup panel opsi layar. Selanjutnya, untuk menghapus beberapa notifikasi ini, pergi ke tab plugin. Kita akan kembali ke plugin nanti, tapi untuk sekarang, mari kita bersihkan beberapa yang tidak kita butuhkan. Saya akan memilih Creative Mail, lalu Monsters Insights, Jetpack, Opt-in Monster, dan jika Anda gulir ke bawah, Yoast SEO. Kemudian gulir kembali ke atas, dan klik menu drop-down di bawah tindakan massal, lalu klik nonaktifkan dan terapkan. Jika Anda ingin menghapus plugin-plugin ini secara permanen, kita bisa memilihnya lagi. Creative Mail, Monster Insights, Jetpack, Opt-in Monster, dan Yoast.
Dan sekali lagi, kita dapat mengeklik tindakan massal, dan kali ini hapus, lalu terapkan, dan konfirmasi. Baiklah, jauh lebih bersih. Hal penting berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memasang tema Anda. Tema akan memberi situs web Anda struktur dasar dan memungkinkan Anda mengakses template situs web gratis menggunakan plugin. Tema mengendalikan warna, font, dan tata letak situs Anda. Dalam video ini, kita akan menggunakan tema gratis populer bernama Astra. Tema ini bekerja dengan sangat baik bersama Elementor dan template yang akan kita gunakan sebentar lagi. Dari dashboard Anda, arahkan kursor ke tampilan dan klik tema. Lalu gulir ke bawah dan klik tambah tema. Di kanan atas, cari Astra. Kemudian arahkan kursor ke atasnya dan klik install. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan sebuah plugin. Plugin berfungsi seperti aplikasi untuk situs web Anda. Mereka menambahkan fitur baru, seperti yang dilakukan aplikasi di ponsel Anda. Di sisi kiri, klik plugin. Lalu di bagian atas, klik tambahkan plugin. Temukan bilah pencarian di sebelah kanan dan cari template pemula. Jika Anda melihat ini, klik install sekarang. Setelah selesai menginstal, klik aktifkan. Jika panduan ini muncul untuk Astra, di kanan atas, klik keluar dari pengaturan terpandu. Kembali ke plugin. Dan temukan plugin template awal Anda. Lalu klik mulai. Di sini varian Anda ingin mengeklik bangun dengan template. Dan sekarang Anda perlu memilih pembuat halaman. Jika Anda tidak melihat Elementor di sini sebagai opsi pembuat halaman, izinkan saya menunjukkan perbaikan yang cepat dan mudah. Jika Anda tidak melihatnya, klik kembali, lalu klik keluar ke dashboard. Di sisi kiri, arahkan kursor ke pengaturan dan klik umum. Kemudian, gulir ke bagian paling bawah halaman ini, dan Anda akan melihat bagian yang diberi label template pemula. Jika opsi nonaktifkan template pembuat halaman Elementor dicentang, hapus centangnya sehingga tampilannya seperti milik saya. Lalu klik simpan perubahan. Sekarang Anda dapat kembali ke plugin, temukan template awal, dan klik mulai sekali lagi. Kemudian Anda dapat memilih bangun dengan template dan Anda akan melihat Elementor di sini. Setelah Anda melihatnya, klik Elementor untuk melanjutkan. Starter Templates memungkinkan Anda membangun dan mengedit halaman menggunakan alat seret dan lepas yang sederhana. Ini memberi Anda banyak desain siap pakai untuk dipilih, dan kita akan menggunakan salah satu yang benar-benar gratis. Dan sekarang kita perlu memilih template kita. Template berbeda dengan tema yang sudah kita pilih sebelumnya saat menginstal Astra. Tema tersebut mengontrol tampilan keseluruhan seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Namun, template hanya mengatur tata letak satu halaman tertentu, seperti halaman beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda dapat menelusuri template berdasarkan kategori di sini, dan Anda akan melihat bahwa template berbayar ditandai sebagai premium. Namun ada banyak template gratis yang bisa digunakan untuk memulai, dan menggunakan template akan menghemat banyak waktu, serta membuat kita langsung memiliki tampilan profesional. Jika Anda mengklik salah satu template ini, Anda akan mendapatkan pratinjau seperti apa tampilannya, dan Anda bahkan bisa menavigasi halaman-halamannya di sini. Untuk kembali dan memilih yang lain, Anda cukup mengklik tanda X. Saya akan menggunakan template yang bernama Planet Earth ini, karena template ini bagus untuk dipelajari. Elementor Page Builder dan template ini fleksibel digunakan untuk berbagai industri. Setelah kita memilih template, Anda bisa mulai dengan menyesuaikan situs web Anda menggunakan logo situs, dan Anda juga bisa mengganti pasangan font jika mau. Di bawahnya, kita bisa bereksperimen dengan palet warna baru, tapi untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan pengaturan default dan kita bisa klik lanjutkan. Pada langkah pemilihan fitur ini, saya akan klik lewati langkah ini. Jika Anda melihat peringatan batas memori tidak cukup, Anda juga bisa memilih untuk melewati dan melanjutkan di sini. Dan kemudian, pada layar ini, Anda sebenarnya tidak perlu mengisi informasi Anda di sini, tetapi Anda harus mencentang kotak ini untuk mengakui bahwa Anda akan menimpa pengaturan situs Anda dan menambahkan konten baru. Setelah dicentang, klik kirim dan bangun situs web saya. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 menit, tetapi setelah selesai, Anda bisa klik di sini untuk melihat situs web Anda. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat sisa halaman beranda kita, dan kita bisa menavigasi ke halaman lain di bilah menu untuk melihat-lihat. Sebagai contoh, ini adalah halaman tentang, dan ini adalah halaman layanan. Mari kita lihat seperti apa tampilan halaman-halaman ini dari dalam dashboard WordPress kita. Pergi ke nama situs web kita di bilah admin WordPress.
Lalu kita bisa klik kanan dan buka dashboard kita di tab baru. Untuk saat ini, saya akan menutup Elementor, template awal, dan kotak masuk email saya. Sekarang kembali ke dashboard yang baru saja kita buka. Dari dashboard, mari kita pergi ke menu halaman di sisi kiri. Dan di sini kita bisa melihat halaman-halaman kita yang terdaftar. Sekarang situs kita sudah dibuat, dan tema, plugin, serta template sudah diurus. Mari kita kustomisasi situs web kita menggunakan pembuat halaman Elementor. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke pembuat halaman. Dari tampilan halaman ini, kita cukup klik Edit dengan Elementor pada halaman yang ingin kita edit. Saya akan menekan command klik pada tautan ini untuk membuka halaman beranda di tab baru. Jadi itu cara pertama, tapi untuk sekarang mari kita tutup ini dan saya akan tunjukkan cara lainnya. Dari dalam menu halaman, mari kita pergi ke tautan kunjungi situs lagi dan command klik ini untuk membukanya di tab baru. Dan setelah halaman beranda kita terbuka, kita bisa klik Edit dengan Elementor di sini di bilah WP Admin. Saya akan menutup halaman layanan kita yang tadi. Untuk mulai menyesuaikan, mari kita pahami dulu bagaimana struktur halaman-halaman di situs web kita. Setiap halaman di situs web kita dibangun menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer ini terdapat elemen-elemen. Saya akan menutup panel ini. Panel struktur mengambang di sebelah kanan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kontainer dan elemen kita diatur di halaman. Di beranda, kami memiliki 4 wadah utama. Jika kita mengkliknya di dalam panel struktur, wadah yang saya klik akan terpusat dan wadah tersebut akan ditampilkan dengan garis luar magenta ini. Jika saya membuka wadah utama ini, kita akan melihat wadah lainnya. Diuraikan dalam warna abu-abu di sini. Lalu di dalam wadah ini, kita lihat ada 4 item, 1 spacer, 2 heading, dan 1 tombol. Terkadang, menutup panel struktur itu membantu, tapi jika Anda ingin membukanya kembali, tekan Command atau Control, dan saya akan menyalakan atau mematikannya. Atau jika saya menutup ini, lalu klik kanan pada elemen manapun, dan pilih struktur, itu juga akan membukanya kembali. Untuk memindahkan wadah, kita bisa melihat garis luar magenta ini jika kita mengarahkan kursor ke wadah tersebut. Kita bisa mengambil pegangan wadah, lalu memindahkannya ke lokasi lain. Sama seperti di aplikasi lain, jika kita ingin membatalkan pemindahan itu, kita bisa menekan Command Z. Saya akan menutup panel struktur. Untuk menambahkan wadah baru, mari arahkan kursor ke wadah yang sudah ada, lalu klik icon plus untuk menambah yang baru. Mari klik plus sekali lagi di sini, dan untuk saat ini kita pilih Flexbox. Saya bisa menjelaskan perbedaan antara Flexbox dan Grid nanti. Saya akan memilih struktur 2 kolom ini, dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa elemen. Jadi jika kita pergi ke sini di sebelah kiri, dan kita klik tambah elemen, itu akan membawa kita kembali ke widget kita. Dan saya bisa langsung menyeret judul baru ke sini. Saya juga bisa menambahkan paragraf baru dengan widget editor teks. Garis magenta itu menunjukkan di mana elemen akan dijatuhkan. Dan kita juga bisa menambahkan sebuah tombol. Dan saat Anda menyeret elemen, Anda akan melihat garis magenta ini yang menunjukkan di mana widget akan ditempatkan. Misalnya, Anda bisa melihat bagaimana ini mengubah lokasi saat kita menyeret dan memindahkan tombol kita. Untuk menghapus elemen, kita bisa klik kanan dan pilih hapus. Saya akan menghapus teksnya. Jika semua Anda memiliki elemen dan kita membuka kembali panel struktur, kita bisa menghapus elemen itu dari sini. Dan kemudian kita juga akan melihat kontainer ini di panel struktur, kita bisa menghapusnya. Jika kita mengarahkan kursor ke seluruh kontainer ini, kita bisa klik X untuk menghapus seluruh kontainer. Jika Anda pernah melakukan perubahan yang ingin Anda batalkan, Elementor menyimpan riwayat tindakan yang bisa kita kembalikan. Untuk mengakses riwayat tersebut, klik logo Elementor di kiri atas, lalu pilih riwayat. Jika kita klik tindakan Container Remove, itu akan membatalkan penghapusan kontainer kita. Lalu kita bisa kembali ke versi terbaru dalam lini masa, dengan memilih tindakan terbaru. Dan jika kita ingin melihat pratinjau halaman kita bisa mengecilkan panel Elementor dengan pegangan di sini. Atau kita bisa klik ikon mata untuk melihat pratinjau perubahan. Lalu kita bisa menutup tab pratinjau perubahan dan membuka kembali panel Elementor kita. Kita bisa mengunjungi situs kita yang sebenarnya dengan mengklik panah drop-down ini lalu pilih lihat halaman. Itu akan membawa kita ke situs kita yang sebenarnya, yang untuk saat ini masih di domain sementara ini. Tapi mari kita tutup ini dan lanjutkan kustomisasi.
Sekarang setelah kita memahami kontainer dan elemen, mari kita lihat cara menyesuaikan teks, karena ini akan menjadi elemen yang populer di situs web kita. Klik pada pratinjau judul kita, yang saat ini berjudul Earth, dan perhatikan bahwa itu akan membuka opsi edit heading kita. Di dalam opsi ini, kita melihat ada 3 tab, konten, gaya, dan lanjutan. Di bawah tab konten, kita bisa mengubah judul dari Earth menjadi WordPress. Kita juga bisa melakukannya langsung dengan mengklik dan mengedit pratinjau. Di bawah judul adalah tempat kita bisa menambahkan tautan jika diinginkan, dan kita juga punya opsi untuk mengubah tag HTML di sini. Sekarang di bawah tab gaya, kita memiliki lebih banyak opsi untuk mengontrol tampilan visual judul kita. Kita bisa meratakannya ke kiri, kanan, rata, atau kembali ke tengah. Jika Anda membuka menu edit untuk tipografi, Anda akan menemukan banyak pengaturan font yang umum. Kita bisa mengubah ukuran font di sini. Kita bisa mengubah ketebalan font, misalnya menjadi semi-bold. Saat ini, judul ini telah diubah menjadi huruf kapital semua. Kita bisa mengubah gaya antara normal, miring, atau oblique. Saya akan tetap menggunakan normal. Lalu kita juga punya dekorasi teks. Kita akan melihat lebih dekat tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata sebentar lagi. Namun, jika kita menutup bagian tipografi ini, Anda bisa mengakses beberapa pengaturan yang jarang digunakan, seperti garis tepi teks, bayangan teks, dan mode campuran. Semua itu dari dalam tab gaya. Dan terakhir, yang mungkin sering Anda gunakan, warna teks. Jika Anda mengklik pemilih warna di sini, Anda akan mendapatkan akses ke warna kode hex. Jadi Anda bisa memilih warna apapun yang Anda inginkan dan melihat pratinjau perubahannya secara langsung. Atau, jika Anda menutup ini dan mengklik icon globe, maka Anda akan mendapatkan akses ke semua warna yang merupakan bagian dari tema ini. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga agar elemen-elemen Anda terlihat serasi dengan semua hal lain di situs web Anda. Jadi kita bisa mengubah ini kembali ke tema merek alternatif. Pada bagian hover, Anda dapat mengubah perilaku warna ini seolah-olah judul tersebut adalah sebuah tautan. Jika kita menggulir ke bawah ke elemen editor teks di bawah judul tentang kami dan kita kembali ke tab gaya, mari kita tinjau kembali pengaturan tipografi untuk melihat beberapa opsi spasi yang tersedia. Jika saya menggulir ke bawah, di sini Anda dapat melihat bagaimana tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata memengaruhi tampilan teks. Jika kita mengklik ikon panah melingkar di sini, gaya editor teks akan kembali ke pengaturan default. Di tab lanjutan, kita memiliki lebih banyak opsi untuk pengaturan spasi dan perataan, namun kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, mari kita jelajahi tipe elemen lainnya. Kita bisa mengedit teks tombol seperti elemen teks biasa, tetapi kita juga bisa menyesuaikan tombol itu sendiri. Mari kita gulir ke atas ke tombol yang ada di bagian atas halaman utama kita. Sebenarnya, mari kita hapus tombol ini dan mulai dari awal. Jadi jika kita klik kanan, kita bisa menghapusnya, lalu dari panel elemen, kita bisa seret dan jatuhkan tombol baru ke dalamnya. Mari kita mulai mengedit tombol kita. Di tab konten, saya akan membiarkan tipenya tetap default, tapi saya akan mengubah teksnya di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada elemen teks lain, dan saya akan menulis, dapatkan WordPress. Dan kemudian, tombol umumnya membantu pengunjung kita untuk menavigasi antar halaman di situs web kita. Jadi di bagian tautan ini, saya ingin tombol ini membawa pengunjung ke halaman kontak kita. Jika Anda mulai mengetik kontak dan menghapus ini, halaman kontak kita akan muncul di sini, dan kita bisa memilihnya. Sekarang Anda bisa melihat URL-nya terisi di sini. Anda juga bisa menambahkan ikon di samping teks tombol Anda. Jadi kita bisa mengunggah ikon, atau jika Anda klik pada perpustakaan ikon, sudah ada beberapa dari font awesome yang bisa kita lihat. Jika kita klik pada perpustakaan font awesome brands dan mencari WordPress, sebenarnya ada beberapa pilihan. Jadi mari kita klik ini dan masukkan. Dan kembali ke sini, kita bisa mengubah posisi ikon, dan kita juga bisa mengatur jarak antara ikon dan teks jika kita mau. Saya rasa saya suka posisinya di sebelah kanan. Sekarang, di bawah bagian gaya, mari kita lakukan beberapa perubahan pada tampilan tombolnya. Pertama, saya akan memusatkan posisinya. Jika saya membuka pengaturan tipografi, saya bisa memilih font baru. Saya bisa memperbesar ukurannya. Menurut saya, ukuran 25 terlihat bagus. Dan saya bisa menebalkan teksnya. Mungkin juga mengurangi jarak antar huruf sesuai keinginan saya. Dan jika saya menggulir ke atas dan menutup panel tipografi, saya suka warna teks tombol yang putih di sini, tapi kita bisa mengubah warna tombolnya sendiri. Kita bisa memilih warna hex seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, atau kita bisa memilih sesuatu dari tema kita, dan saya mungkin akan memilih aksen.
Di bawah bayangan kotak, kita punya beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk membuat tombol kita lebih menonjol. Jika saya ingin tampilannya halus, kita bisa mengatur sebaran bayangan agar hanya sedikit melewati tepi tombol kita. Kamu juga punya kendali atas blur di sini, dan di bagian warna, kita bahkan bisa menurunkan opasitas bayangan itu. Jadi saya akan menutup pemilih warna dan opsi bayangan kotak. Radius border adalah cara untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam. Jadi jika kamu mengaturnya ke tingkat ekstrim, kamu bisa membuat tombol yang sangat bulat di sini. Saya akan memilih sesuatu seperti 5 efek yang jauh lebih halus. Dan nilai-nilai ini bisa dihubungkan atau dipisahkan dengan tombol di sini. Dan di bagian padding, kamu punya kontrol lebih banyak lagi atas bentuk tombolnya. Mari kita pisahkan nilai-nilai ini dengan mengklik rantainya. Dan menurut saya, sesuatu seperti 15 pixel di atas dan bawah, serta 25 di kanan dan kiri mungkin akan terlihat bagus. Terakhir, jika kita memilih hover di sini, kita punya kendali penuh atas bagaimana tampilan tombol saat dalam keadaan hover juga. Jadi mari kita aktifkan bayangan kotak. Jika kamu ingat, kita baru saja mencerahkan bayangan pada keadaan normal. Jadi nilai default untuk bayangan kotak dan status melayang akan membuat tombol menjadi lebih gelap. Mari kita coba itu. Kita juga bisa mengubah warna hover pada tombol. Jadi, mari kita klik icon globe. Mari pilih warna aksen, lalu edit agar warnanya sedikit lebih gelap. Dengan begitu, saat kita mengarahkan kursor, warna aksen ini juga akan menjadi lebih gelap. Menurut saya ini sudah terlihat bagus, tapi kamu juga bisa mengubah durasi transisinya di sini. Jika kamu ingin transisinya berlangsung lebih lama, kamu bahkan bisa menambahkan animasi hover. Ada banyak pilihan animasi yang bisa dipilih. Sekarang, mari kita lihat cara mengganti gambar, elemen umum lainnya. Ada 2 jenis gambar. Di bagian atas halaman kita, ada gambar latar belakang yang memenuhi seluruh ruang kontainer ini. Lalu jika kita gulir ke bawah, gambar-gambar ini adalah elemen gambar. Pertama, mari kita ganti elemen gambar ini. Saat kita mengklik gambar, kita akan melihat 3 tab pengaturan yang sudah familiar. Di bawah konten, jika kita arahkan kursor ke gambar ini, kita bisa klik pilih gambar. Itu akan membawa kita ke perpustakaan media kita. Dari sini, kita bisa memilih salah satu gambar yang sudah termasuk dalam template kita. Gambar-gambar ini sudah digunakan di situs kita. Jika kita klik cari gambar, ini adalah gambar bebas hak cipta yang bisa kita gunakan. Atau kita bisa kembali ke unggah dan kita bisa mengunggah gambar milik kita sendiri. Saya akan memilih sebuah file, lalu mengunggahnya agar masuk ke perpustakaan media saya. Lalu saya akan klik pilih dan menambahkannya ke situs saya. Saya kemudian bisa mengulangi proses itu untuk mengisi gambar placeholder lainnya di wadah ini di situs saya. Jika kita klik salah satu gambar yang baru saja kita unggah, kita bisa pergi ke tab gaya di atas sini, dan kita bisa mengubah tampilannya. Saya bisa mengubah ukurannya dengan penyesuaian lebar dan tinggi. Mungkin saya akan membuatnya 90% di sini. Kita bisa menambahkan beberapa sudut yang lebih membulat. Menurut saya, angka 10 terlihat bagus. Dan kita bisa mengaktifkan bayangan kotak yang halus seperti yang kita lakukan pada tombol kita. Anda bisa menyesuaikan penggeser atau memasukkan nilai secara langsung. Setelah bereksperimen, menurut saya sesuatu seperti ini terlihat bagus. Dan karena saya ingin gambar-gambar ini terlihat konsisten di dalam wadah ini, saya akan meluangkan waktu untuk melakukan perubahan yang sama pada 2 gambar lainnya. Sama seperti elemen gambar ini, kita juga memiliki kontrol atas bagaimana latar belakang wadah bekerja. Jadi saya sudah menggulir ke bagian atas halaman. Mari kita pilih wadah ini dengan mengklik pegangan wadahnya. Dan di bawah tab gaya, tipe latar belakang diatur ke klasik. Jadi kita bisa membuatnya hanya berwarna sederhana, tapi mari kita ganti gambarnya dengan mengklik gambar dan memilih yang baru. Saya akan mengunggah sesuatu di sini lagi dan memilih sebuah file. Pilih lagi setelah gambar itu terunggah, dan setelah itu berubah, kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa pengaturan penting di sini. Posisi sangat penting terutama dalam kasus seperti ini. Secara default, gambarnya akan diposisikan di tengah-tengah. Tapi saya ingin ada sedikit ruang di sini antara elemen-elemen ini dan pegunungan di latar belakang gambar saya. Jadi ini agak sulit divisualisasikan, tapi saya tahu rasio aspek gambar saya lebih tinggi daripada wadah ini. Jadi jika saya mengubah posisinya ke atas tengah, saya mendapatkan sedikit lebih banyak ruang yang saya inginkan di sekitar elemen-elemen ini. Saya lebih suka attachment yang diatur ke scroll.
Jika kita menggulir halaman web kita bisa melihat bahwa gambarnya terlihat seperti dipasangkan dengan elemen-elemen lain yang kita miliki di depannya. Jika kita mengubah ini menjadi fix, gambar akan tetap di tempat saat kita menggulir, dan wadahnya berfungsi hampir seperti jendela bergerak untuk melihat gambar yang dipasangkan di belakang yang tetap diam. Mengatur ukuran tampilan ke cover biasanya adalah pilihan terbaik, tapi jika saya mengaturnya ke contain, terkadang. Melakukan ini membantu untuk memahami seperti apa rasio aspek Anda. Saya akan mengubah attachment kembali ke scroll dan tetap menggunakan cover untuk ukuran tampilan. Background overlay adalah pengaturan berguna lainnya yang kita miliki di sini, dan saya suka menggunakannya untuk mencerahkan atau menggelapkan gambar latar belakang saya. Jadi jika kita ke sini dan memilih hitam sebagai warna latar belakang, lalu kita atur opasitasnya menggunakan slider, kita bisa mendapatkan tampilan apapun yang kita inginkan. Namun untuk situs web ini, saya rasa lebih baik menggunakan putih. Dan menyesuaikan opasitas akan membantu kita meningkatkan kontras, dan ini terlihat sedikit lebih baik menurut saya. Elemen seperti judul-judul ini dan tombolnya jadi lebih menonjol. Jika kita kembali ke bagian background, ada tipe latar belakang lain selain klasik yang mendukung gambar. Gradient memungkinkan kita memilih dua warna dan menyesuaikan tampilan menggunakan penggeser lokasi untuk setiap warna dan penggeser sudut. Kita bisa melihatnya di sini. Mari pilih warna di sini. Dan Anda dapat melihat bagaimana warna pertama berinteraksi dengan warna kedua. Dan kita dapat menggunakan lokasi warna pertama dan warna kedua beserta sudutnya untuk menciptakan tampilan ini. Anda juga dapat menambahkan latar belakang video menggunakan video YouTube apapun yang Anda unggah. Untuk keperluan demonstrasi, saya telah menemukan sebuah video tentang pegunungan, jadi saya akan menempelkan tautan ini di sini. Saya sudah mengetahui stempel waktu dan detik yang saya cari sebelumnya, jadi saya akan memasukkannya di sini. Kemudian ketika saya menempelkan tautan saya, video akan langsung menuju ke bagian yang telah saya pilih, berdasarkan stempel waktu ini. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan latar belakang video, gambar cadangan latar belakang ini sangat penting, sebagai antisipasi jika videonya tidak dapat dimuat. Selain itu, dalam kasus ini, kita mungkin ingin meningkatkan opasitas lapisan putih di sini, karena kontrasnya kurang baik. Jika saya mendekatkannya ke angka 50, kita bisa melihat kata-kata pada judul dan tombol jauh lebih jelas. Terakhir, jika kita menggulir ke atas, kita bisa mengubah tipe latar belakang ini menjadi slideshow. Di sini, Anda bisa memilih beberapa gambar untuk menambahkan galeri. Saya akan memilih beberapa yang sudah ada di sini, lalu membuat galeri baru, lalu sisipkan. Saya akan menutup peringatan ini untuk keperluan demonstrasi, tapi kita bisa membiarkan gambar-gambar ini berputar tanpa henti. Agar lebih jelas saat demonstrasi, kita bisa memperpendek durasinya di sini supaya gambar-gambar ini berganti lebih cepat. Kita juga bisa menyesuaikan efek transisi dan durasinya jika Anda mau. Namun untuk saat ini, saya lebih menyukai jenis latar belakang klasik, jadi kita gunakan saja ini. Sekarang setelah kita melihat cara mengedit semua jenis elemen utama kita, mari pelajari cara mengontrol jarak di antara elemen-elemen tersebut. Untuk memulai, mari kita pergi ke menu tarik turun halaman di bilah atas, lalu kita dapat memilih halaman tentang kita. Klik simpan dan keluar jika diminta. Margin dan padding adalah dua alat yang kita miliki untuk mengontrol spasi. Mari gulir ke bawah pada halaman tentang kami hingga kita sampai pada wadah ini dan kita akan melihat cara kerjanya. Mari klik pegangan di sini. Dan lalu buka tab lanjutan. Dan di sini Anda dapat melihat kontrol kami untuk margin dan padding. Dan jika keduanya mengatur jarak, bagaimana margin dan padding berbeda? Melihat ilustrasi ini, jika Anda membayangkan bahwa setiap elemen konten kita memiliki sebuah batas, maka padding adalah jarak di dalam antara batas konten kita dan margin adalah jarak di luar atau di sekitar batas tersebut. Jadi jika kita melihat contoh kita di sini, kita sudah memiliki padding atas dan bawah. Jika saya mau atur padding atas ini menjadi 0, lalu tahan tombol panah untuk meningkatkannya. Secara real time, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Jika mau kita mencoba hal serupa dengan margin dan saya menahan tombol panah ini, Anda bisa melihat bahwa jaraknya bertambah tapi bukan di area gambar. Saya bisa mengatur ini kembali ke 0 dan Anda juga bisa melepaskan tautan antar sisinya sehingga kita bisa menambah margin hanya di bagian atas, bukan di semua sisi. Seringkali menambah padding atau margin mungkin terlihat sama.
Itu karena tidak ada batas yang terlihat. Jadi mari kita ambil tombol kita sebagai contoh. Saya akan mengkliknya dan saya akan melepaskan tautan nilai paddingnya. Jika kita menambah margin di atas atau menambah padding di atas, tombol kita tetap bergerak ke arah yang sama. Dan tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok ketika kita mengubah salah satunya. Saya akan mengatur ini kembali, dan ada cara lain untuk menambah jarak. Dan itu dengan widget spacer. Jadi semalam kita klik tambah elemen di sini di bagian atas. Mari kita temukan spacer di sini, dan saya akan menyeretnya ke atas tombol kita. Saat kita memilih spacer, penggeser ini akan muncul, dan ini hanyalah cara lain untuk menambah ruang. Saya akan menghapus ini untuk saat ini. Ada satu cara terakhir untuk mengatur jarak. Dan jika kita pergi ke bagian paling atas halaman kita, lalu kita klik pegangan kontainer kita di tab tata letak, Anda akan melihat penggeser tinggi minimum ini. Saat ini diatur ke 600, tetapi menyesuaikan penggeser ini akan dengan mudah menambah atau mengurangi jarak dari bagian atas dan bawah bagian ini. Kita akan tetap biarkan di 600 untuk saat ini. Jadi sekarang kita tahu cara mengatur jarak elemen di dalam kontainer, tapi bagaimana kita mengatur tata letak dari dalam sebuah kontainer. Untuk menunjukkan caranya, mari kita buat ulang tata letak 3 kolom dari beranda kita di halaman tentang kami di sini. Untuk mengingatkan kita seperti apa tampilannya, mari kita klik panah ini. Dan kemudian lihat halaman. Mari kita pulang dan gulir ke bawah, dan tata letak 3 kolom inilah yang ingin kita buat ulang. Kembali ke halaman tentang kita, di bawah wadah 1 kolom ini, dan di atas tata letak 2 kolom ini, mari klik tanda plus, lalu plus lagi. Dan kita memiliki pilihan antara Flexbox dan Grid. Tata letak Grid lebih rumit. Mereka memungkinkan tata letak 2 dimensi, paling baik digunakan untuk daftar produk, galeri, dan desain yang rumit. Namun kami akan memilih Flexbox di sini. Flexbox paling cocok untuk tata letak baris atau kolom yang sederhana dan tampilannya tetap bagus di berbagai ukuran layar. Mari kita pilih struktur sederhana yang pertama, dan itu akan membuat wadah pertama kita. Di bawah tab tata letak dari wadah ini, pastikan bahwa lebar penuh dipilih di bawah lebar konten. Lalu, mari tambahkan wadah lain ke dalam wadah asli ini dengan mengklik tambah elemen dan menyeret wadah ke dalamnya. Ini akan menjadi yang pertama dari 3, jadi kita perlu mengubah ukurannya agar pas, pastikan lebar konten diatur ke lebar penuh. Mari kita ubah nilai lebarnya menjadi 33,33. Sekarang kita sudah punya yang pertama, kita bisa menduplikasinya untuk menghemat waktu. Jadi mari klik kanan lalu duplikat di sini. Atau kita bisa menggunakan Command D di Mac atau Ctrl D di Windows untuk melakukan hal yang sama. Dan seperti yang Anda lihat, kontainer kita telah tersusun secara vertikal. Untuk mengubahnya menjadi tata letak kolom yang kita inginkan, mari klik pegangan kontainer utama, lalu ubah arah di sini menjadi baris horizontal. Jika kita mengatur justifikasi konten ke tengah, kita bisa memastikan semuanya berada di tengah. Dengan 3 kolom kita yang sekarang sudah siap, kita bisa lanjut menambahkan beberapa konten. Saya dulu akan klik tambah elemen di bagian atas, lalu saya akan menyeret sebuah gambar ke kolom pertama ini. Lalu saya akan menambahkan judul di bawah gambar, dan kemudian saya akan menambahkan editor teks di bawahnya. Biasanya Anda ingin menambahkan konten yang berbeda pada 3 elemen ini dibandingkan dengan yang sudah kita miliki di tempat lain di situs kita. Tapi karena kita sedang mencoba meniru beranda kita, saya akan menambahkan konten yang sesuai. Dan sekarang ini sudah sesuai dengan konten dari beranda kita. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa gaya judul ini tidak persis sama dengan gaya judul yang satu ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuka pengaturan untuk judul ini. Kita bisa masuk ke Style, Typography, dan kita bisa mengubah judul ini menjadi huruf kapital semua. Atau, jika kita mengklik pada judul ini, lalu klik kanan dan memilih opsi salin, kita bisa pergi ke judul baru yang sudah kita buat, kemudian klik kanan lagi, dan pilih tempel gaya. Selanjutnya, jika kita ingin mengisi struktur yang sama dari kontainer ini di 2 kolom lainnya, akan lebih cepat untuk menduplikasi apa yang sudah kita miliki di sini daripada menyeret dan menjatuhkan elemen ke dalam kontainer kosong ini dari awal. Jadi mari kita klik kanan dan hapus 2 kontainer kosong di sebelah kanan ini. Lalu jika kita memilih kontainer pertama kita,
kita bisa klik kanan dan duplikat, lalu tekan Komando untuk melakukannya sekali lagi. Setelah menduplikasi kontainer untuk menciptakan konsistensi di antara kontainer, mengisi konten kita pun jadi jauh lebih cepat. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan padding di dalam kontainer agar ada ruang di bagian atas. Mari kita klik pegangan kontainer, lalu pada tab Advanced, lepaskan tautan nilai padding dan coba masukkan 50 pixel di bagian atas. Memahami tata letak konten dan pengaturan jarak ini akan memungkinkan Anda membangun apapun dari awal. Namun blok dan template akan menghemat banyak waktu Anda dengan membuat pekerjaan desain jadi lebih mudah. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya. Mari kita klik icon plus di atas kontainer yang baru saja kita buat. Dan alih-alih menekan plus di sini, kali ini mari kita klik icon Starter Templates. Di sini, kita belum ingin mengimpor satu halaman penuh, melainkan hanya sebagian yang disebut blok. Mari kita klik inner dan saya bisa mencari apa yang saya inginkan, atau jika saya gulir ke bawah, mungkin saya ingin mengambil yang ini. Setelah mengkliknya, saya akan mengimpor blok tersebut, dan Anda bisa melihatnya di sini. Mari kita tambahkan lagi, tapi kali ini kita bisa menambahkan sebuah halaman. Anda bisa melihat template yang sedang kita gunakan di sini, tapi mari kita lihat Hope. Klik ini dan Home. Kita bisa melihat apa yang kita miliki di sini, lalu mengimpor template ini, dan saya bisa menutup ini, dan jelas tidak masuk akal untuk mengimpor satu halaman penuh di sini. Jadi, saya meninjau saya bisa menghapus kontainer yang tidak saya butuhkan. Jadi mungkin saya hanya butuh testimoni klien ini dari template halaman penuh itu, dan saya bisa memastikan untuk menghapus semua yang lain. Jadi inilah yang baru saja kita impor sebagai sebuah blog, dan ini kita impor sebagai sebuah halaman, meskipun kita tidak menyimpan banyak bagian dari halaman itu. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah font dan warna default di situs web kita. Bukan hanya warna dan font pada level elemen individual, tapi di seluruh situs web. Kita perlu melakukan ini di tingkat WordPress secara keseluruhan. Jadi mari kita simpan draft kita, lalu pratinjau situs web kita. Di bilah admin WordPress, mari pilih kustomisasi. Lalu mari kita lihat pengaturan global kita, dan kita bisa mulai dengan tipografi. Di bagian atas, ada beberapa preset yang bisa Anda coba, dan Anda bisa mengembalikannya jika Anda tidak menyukainya. Jadi kita bisa melihat yang ini, dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berubah, tapi saya mungkin akan mengembalikannya. Di bawahnya, Anda bisa mengubah baik font tubuh maupun font judul di dalam font dasar, serta semua jenis font judul di dalam font judul. Jadi jika saya klik pensil ini, Anda bisa mengubah salah satu dari yang ada di sini. Dan Anda bisa mengubah warna global dengan cara yang serupa. Jadi mari kita klik kembali satu menu di sini, lalu klik warna. Seperti tipografi, kita punya beberapa palet global yang bisa dipilih. Saya bisa melihat 2 atau 3 atau tema gelap. Saat saya mengganti-ganti palet ini, Anda bisa melihat tidak banyak yang berubah, setidaknya di area situs web kita ini, karena sangat bergantung pada gambar. Saya akan tetap menggunakan yang default. Tapi kita juga bisa mengubah semua warna individual ini. Di bawah warna tema ini, Anda bisa mengubah warna latar belakang situs, tapi saya lebih suka membiarkannya tetap putih. Jika kita menggulir ke atas dan kembali lagi, kita juga punya opsi serupa untuk tombol. Jadi ini akan menjadi tempat yang bagus untuk melakukan perubahan pada semua tombol Anda. Jika ada gaya tertentu yang tidak ingin Anda duplikasi berulang kali pada setiap elemen secara individual, setelah Anda puas, Anda bisa klik publikasikan untuk menerapkan semua perubahan Anda. Sekarang kita bisa menutup pengaturan ini dan kembali ke beranda kita. Secara visual dan struktural, kita telah membahas sebagian besar hal yang Anda perlukan untuk menyesuaikan situs Anda, tetapi masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipahami agar situs web Anda benar-benar siap digunakan. Salah satu yang terpenting adalah memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler, karena sebagian besar lalu lintas web saat ini berasal dari ponsel dan tablet. Mari kita klik Edit dengan Elementor, lalu di bagian atas ini kita klik Tablet. Jika kita menggulir halaman beranda, menurut saya tampilannya sudah cukup baik untuk tampilan tablet. Jadi selanjutnya, mari kita klik ikon ponsel untuk melihat seperti apa tampilannya di perangkat seluler.
Dan sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi khusus di bagian atas ini, elemen-elemennya terlihat sempit. Klik pada judul, lalu klik gaya, dan mari kita edit tipografinya. Setiap pengaturan dengan ikon ponsel berarti perubahan hanya memengaruhi tampilan di perangkat seluler. Mari ubah ukuran font judul ini menjadi 40, lalu atur ukuran font untuk judul di bawahnya. Mungkin sekitar 20. Sekarang, jika kita klik desktop di bawah bilah gaya ini dan kita periksa tipografi untuk judulnya, ukurannya masih 90, persis seperti yang kita tinggalkan. Demikian juga, jika kita kembali ke tampilan seluler, kita bisa klik tombol ini dan di bawah bagian lanjutan, dengan mengetahui bahwa ini hanya akan berlaku untuk seluler, kita bisa menambah padding agar ada ruang lebih. Anda juga dapat menyembunyikan seluruh bagian berdasarkan jenis perangkat. Jadi mari kita gulir ke bawah ke kontainer tentang kami di sini, pilih pegangan kontainer, lalu pergi ke bagian lanjutan, dan gulir lagi ke bawah untuk menemukan drop-down responsif. Di sini, jika Anda mengaktifkan sembunyikan di mobile portrait, bagian ini akan menjadi abu-abu. Dan bagian ini tidak akan ditampilkan di perangkat seluler, tetapi jika kita kembali ke tampilan desktop, bagian tentang kami itu masih ada di sini. Ada baiknya meluangkan waktu untuk menelusuri situs Anda dalam tampilan mobile view untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang seiring berkembangnya situs web Anda pasti akan perlu menambahkan halaman baru. Izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita kembali ke tampilan desktop dan di bilah menu Elementor ini, klik drop-down-nya, lalu klik tambah halaman baru. Mari kita simpan dan keluar. Ini akan mengisi halaman baru ini. Dan jika kita klik ikon roda gigi di sini, untuk pengaturan halaman, kita bisa mengubah judul halaman baru ini menjadi project. Kita bisa melihat bahwa judul di atas ini ditandai sebagai draft. Jadi kapanpun kita ingin membuat halaman ini menjadi publik, kita bisa klik terbitkan. Sekarang kita bisa mulai dengan template awal di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menambahkan template halaman atau blok, tapi kita juga bisa menyalin kontainer yang kita miliki dari halaman lain sebagai cara cepat lainnya untuk membuat halaman baru. Mari kita klik pratinjau perubahan untuk membuka pratinjau, dan kita bisa pergi ke halaman yang ingin kita salin kontainernya. Jadi jika kita pergi ke halaman layanan, mari kita salin bagian atas ini saja. Klik edit dengan Elementor di sini, lalu fokuskan pada kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Saya akan klik kanan untuk menyalin ini. Sekarang, jika kita kembali ke halaman proyek baru kita, klik kanan dan tempel untuk menambahkan bagian yang sama. Dan kami akan mengedit judul ini. Kami ingin ini mengatakan proyek, dan mari kita publikasikan lagi. Jika kita mengklik pratinjau kita dapat melihat bahwa header atas ini tidak transparan seperti pada halaman lainnya. Untuk memperbaikinya, mari klik edit halaman. Saya akan menutup ini. Kita kemudian dapat menavigasi ke pengaturan Astra di sini. Lalu gulir ke bawah ke pengaturan lanjutan. Di bawah header transparan, klik aktifkan. Tutup jendela ini, lalu klik simpan. Kemudian, jika kita melihat halaman ini, kita dapat melihat bahwa headernya sekarang sudah diperbaiki. Tapi satu hal yang kita perhatikan adalah halaman baru kita, proyek, belum ada di menu navigasi di bagian atas sini. Untuk menambahkan halaman ini ke menu, kita perlu kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi mari kita klik logo WordPress di kiri atas sini. Lalu kita bisa pergi ke tampilan, lalu menu. Di bawah halaman terbaru, kita bisa klik proyek, lalu tambahkan ke menu. Kita gulir ke bawah di sini, kita bisa melihat bahwa itu sudah ditambahkan. Kita bisa menyeretnya ke atas untuk mengatur urutannya. Kita bisa menggesernya ke dalam untuk membuat submenu. Baiklah, untuk saat ini mari kita seret keluar, dan ketika sudah puas, klik simpan menu. Untuk melihat bahwa halaman tersebut sudah ditambahkan, mari kita buka situs web kita dengan command klik tautan di atas sini di bilah WP admin. Setelah berpindah ke tab baru ini, kita bisa melihat bahwa halaman proyek kita sekarang sudah diedit dan berada di sebelah halaman layanan. Jika kita kembali ke pengaturan, mari kita gulir ke bawah dan pindahkan proyek kita ke dalam menu sub-item bertab. Mari kita simpan lagi, kembali ke tab kita, segarkan, dan sekarang proyek berada di sini dalam menu drop-down di bawah layanan. Menghapus salah satu tautan di menu ini juga sangat mudah. Jadi, kembali ke WordPress di sini. Buka salah satu drop-down ini, dan setelah terbuka, Anda bisa menghapusnya, lalu simpan untuk mengeluarkan item ini dari menu sepenuhnya.
Saya akan memindahkan project kembali ke sini dan menyimpannya. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengubah menu ini, mari kita lihat bagaimana menyesuaikan bagian header lainnya untuk mengubah hal-hal seperti logo dan warna menu. Kembali ke tab situs web kita, dari sini kita bisa klik sesuaikan, lalu kita bisa klik header builder. Untuk mengubah logo, klik judul situs dan logo, baik di sini maupun di sini. Lalu pada ubah logo, kita bisa memilih file untuk diunggah, jadi saya akan memilih salah satu di sini. Setelah diunggah, pilih lagi logonya. Logo saya pas dengan baik di area crop yang direkomendasikan, jadi saya akan crop gambar. Dan jika logo Anda tidak berubah pada pratinjau ini, kemungkinan karena Anda menggunakan layar retina atau layar dengan kepadatan piksel tinggi. Jadi Anda bisa mengunggah versi logo dengan resolusi lebih tinggi di sini. Tapi untuk saat ini, saya akan menggunakan satu logo ini untuk semua perangkat, dan ketika saya mengaktifkan sakelar itu, Anda bisa lihat logo saya sekarang sudah muncul. Kita bisa mengubah ukuran logo kita dengan slider di sini, dan menurut saya ini sudah pas. Jika kita menggulir ke bawah, kita juga bisa mengunggah ikon situs, yang juga dikenal sebagai favicon. Saya rasakan klik itu, lalu saya pilih ikon situs, dan saya akan mengunggah satu file lagi. Logo Anda mungkin terlihat bagus dalam ukuran kecil untuk ini, tapi saya punya file terpisah khusus untuk ini. Saya akan memilihnya dan saya akan melewati proses pemotongan di sini. Dan setelah itu diunggah, Anda bisa melihat bahwa ikon tersebut sudah muncul di tab. Pratinjau yang diperbesar ada di sini. Sekarang, jika kita kembali dan memilih header builder, kita memang punya opsi untuk memposisikan ulang elemen seperti logo situs dan menu utama. Jadi saya bisa menyeret ini ke tengah dan Anda bisa melihat bagaimana tampilannya berubah. Anda bisa menyeretnya ke atas atau ke bawah satu baris, tapi saya tidak suka tampilannya seperti itu, jadi saya akan biarkan di sini saja. Untuk mengubah warna menu ini, mari kita gulir ke bawah dan klik header transparent, lalu tab design. Lalu, jika kita gulir ke bawah di bawah menu color, kita bisa mengubah warna tautan teks antara keadaan normal dan hover active. Saya suka warna teksnya hitam, tapi saya akan membuat warna ini sesuai dengan nuansa logo saya. Saya sudah menyalin kode hex-nya dan akan saya tambahkan di sini. Sekarang item menu yang aktif akan sesuai dengan warna logo saya. Untuk menyimpan perubahan ini, mari kita klik publish. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa mengedit footer website ini di bagian bawah dengan cara yang mirip seperti saat kita mengedit header tadi. Jadi mari kita klik X di sini, kembali ke Customize, lalu turun ke Footer Builder. Itu akan memfokuskan ke footer, dan kamu bisa melihat bahwa kita memiliki tata letak yang serupa di sini. Mari kita buka bagian copyright ini, dan kita akan memperbaiki nilai tahunnya. Jadi di sini, alih-alih 2022, saya akan menghapus ini. Saya akan mengetik tanda kurung kiri dan garis bawah tahun saat ini, dan menutup dengan tanda kurung kanan. Dan sekarang itu adalah variabel yang mengisi tahun ini. Sekarang setelah itu diperbaiki, mari ubah logo kita agar sesuai dengan header. Saya akan mengklik ikon pena ini. Aku bilang aku ada di sini. Saya akan mengeklik ganti pada logo, dan kemudian saya akan membuka perpustakaan media. Saya akan memilih logo Sense seperti ini yang telah saya lakukan sebelumnya. Klik pilih. Kemudian, untuk mengakses lagi pilihan menu footer, kita bisa klik kembali dan klik menu footer di sini, atau kita juga bisa klik langsung di sini. Kami memiliki opsi untuk mengubah halaman ini menjadi sebaris yang ditampilkan sekarang atau ditumpuk. Saya suka yang inline dan Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan Anda. Untuk menyimpan perubahan, mari klik terbitkan, lalu kita dapat menutup kustomisasi. Dan setelah kita puas dengan website kita bisa mengaktifkan plugin Lightspeed Cache yang akan membuat website kita lebih cepat. Mari kita kembali ke WordPress dengan mengklik logo di sini. Lalu mari kita pergi ke plugin, tambah plugin, cari Lightspeed Cache, LETE, lalu temukan plugin ini dan klik install sekarang. Setelah selesai menginstal, kita bisa klik aktifkan. Kita bisa melihatnya di daftar plugin kita. Kita bisa menonaktifkannya nanti saat mengerjakan situs kita, tapi untuk sekarang, performa website kita akan meningkat. Sekarang kamu sudah tahu cara menggunakan tema Astra saat mendesain website WordPress-mu. Jika kamu belum mengikuti dari awal, ingat untuk menggunakan link penawaran spesial kami di deskripsi untuk mendapatkan diskon hosting di Bluehost. Terima kasih sudah menonton dan semoga sukses membangun situs barumu.